Apakah perlu intervensi lebih lanjut untuk pemasangan ring atau operasi bypass? Kolesterol yang tinggi, merokok, kadar gula darah yang tinggi atau diabetes. Itu ya. Jadi sebetulnya cath lab dengan laboratorium kateterisasi sama atau beda? Infus, informasi seputar kesehatan. Assalamualaikum, saya Ruli Johan menyapa Anda Sobat RSPP di Infus, informasi seputar kesehatan, podcast by IHC Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kali ini kita bicara tentang jantung. Saya tentunya nggak sendiri, saya pasti ditemani dengan satu orang narasumber dan kali ini dokter jantung jagoan salah satunya, istilahnya dokter Dragon gitu ya, dokter Dragon dari IHC RSPP. Di sebelah kanan saya Dokter Kurniawan Iskandarsyah, spesialis jantung. Dok, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Jantung sehat ya dok? Alhamdulillah. Oke. Saya tanya, dokter tahu dokter jantungnya sehat atau enggak dari mana dok? Dokter jantung sehat, maksudnya jantung sehat atau tidak? Ya jantung sehat kan sebenarnya jantung itu kalau kita ada simptom, ada gejala. Kalau kita nggak ada gejala sih kita anggap sebagai jantung yang sehat. Tetapi tentunya tidak bisa begitu saja, kita harus melakukan medical check up untuk mengetahui itu. Gitu ya. Jadi gitu. Saya pikir kalau jarang deg-degan, terus jarang gelisah, keringet. Dulu katanya kalau tangan dibasahnya katanya ada something wrong with jantung katanya. Itu aja. Mitos. Mitos. Oke. Nah, kita akan ngobrol panjang dengan dokter spesialis jantung ini, Dokter Kurniawan. Tapi sebelum saya tanya yang agak beratnya, gampang-gampang dulu, Dok. Kalau nggak praktek, kerjanya ngapain? saya olahraga biasanya, makan, kuliner. Oh, suka kuliner juga? Olahraganya apa dok? Saya jalan. Jalan bagus buat jantung ya? Oh iya banget. Oh oke. Makanan apa yang bagus buat jantung dok? Aduh, ya prinsipnya sih sebenarnya satu, semua bisa dimakan, tapi jangan berlebihan, itu aja sih sebenarnya. Ya, tentunya kalau udah spesifik ya harus tinggi serat, rendah lemak, rendah gula, kayak gitu. Gitu. Semudah itu teorinya tapi kalau udah di depan makanan kelihatan yang lezat-lezat gitu kayaknya kita sikat semua. Oke, dok, informasi ini bekas dokter kepresidenan. Jadi RSPP jadi bagian. Ya, RSPP itu kan dulu rumah sakit kepresidenan. Jadi kita bagian dari itu gitu. Jadi ada serta-merta ya kita beberapa dokter menjadi dokter kepresidenan seperti itu. Oh, oke, keren banget ya kalau gitu. Cocok banget nih duduk di sebelah saya untuk bisa ngebahas soal jantung. Nah, tema hari ini dok kita bahas soal cath lab. Biasanya kalau kita sering banget dengar cath lab di rumah sakit, terus kateter. Nah, kita orang awam kadang-kadang suka masih belum paham gitu dok ya. Dimulai dengan pertanyaan, apa itu cath lab? Ya, cath lab itu sebenarnya istilah aja. Sebenarnya dia itu adalah penunjang medis ya. Jadi sarana penunjang medis bahwa kita bagaimana mendiagnosa atau melakukan treatment terhadap penyakit-penyakit yang khususnya berhubungan jantung, tapi nggak harus jantung sebenarnya. Jadi beberapa organ tentunya memerlukan cath lab untuk ajang diagnostik dan treatment sebenarnya gitu. Oh, cath itu dari maksudnya catheter lab gitu? Ya betul, jadi laboratori kateterisasi. Jadi sebenarnya dia penunjang medis yang sebenarnya basicnya dari X-ray. Ya, jadi dari X-ray itu kita bisa mengetahui pembuluh darah, khususnya pembuluh darah, karena kita juga memakai kontras untuk melihat anatomi dari pembuluh darah itu sendiri. Seperti itu. Baik, jadi itu ya. Jadi sebetulnya cath lab dengan laboratorium kateterisasi sama atau beda? Ya, cath lab sama. Adalah itu dalam bahasa Indonesianya ya. Oke, jadi jangan bingung ya. Jadi singkatan dari cath lab itu kateterisasi laboratori gitu. Kita sering dengarnya cath lab gitu. Ya. Oke. Jadi fungsi utama tadi sudah disebutkan. Nah, penyakitnya secara spesifik apa dok jadinya? Ya, contohnya, selain jantung lah misalnya. Jadi biasanya 80% cath lab yang ada pada kita itu biasanya untuk penyakit jantung koroner biasanya. Nah, sisanya penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit-penyakit kardiovaskuler, saraf, otak, penyakit ginjal, dan lain-lain. Tapi 80% di RSPP kita memakai untuk penyakit jantung koroner atau penyakit jantung. Oke, berarti tindakan yang bisa dilakukan dalam hal medisnya seperti pasang ring jantung begitu? Ya, betul. Jadi teknisnya gimana teknisnya? Jadi teknisnya gini. Jadi kalau kita diduga ada penyakit jantung koroner ya, biasa kita lihat dari pemeriksaan treadmill test, lalu kita multi-slice CT scan, diduga adanya suatu plak di dalam pembuluh darah koroner. Ya, kita biasanya tindak lanjutnya dengan kateterisasi. Nah, kateterisasi itu kita melihat koroner dengan secara visual menggunakan X-ray.
Nah, kita memakai zat kontras untuk melihat pembuluh darah itu, lalu nanti dari segala sudut kita bisa melihat koroner itu. Oh, Nah, nanti di baik. situ kita bisa tahu bahwa memang ternyata koronernya normal atau koronernya memang ada plak gitu. Nah, dari situ kita bisa mendeskripsikan lagi plak Ya. itu berapa persen. Jadi kan koroner kita ada 3 tuh. Jadi yang di mana plak itu berada, berapa persen plak itu, apakah perlu intervensi lebih lanjut untuk pemasangan ring atau operasi bypass, itulah gunanya cath lab sebenarnya. Oh baik, jadi plak yang dimaksud plak itu adalah penyempitan pembuluh darah. Betul, kalau ininya karat lah di dalam Berkarat, di dalam itu ada gitu karat ya. gitu ya. Nah, itu salah satu masalahnya kalau Anda buka puasa nih, kalau nanti sore atau sedang buka puasa atau sudah buka puasa tuh banyak makan yang konsumsi kolesterol. Itu benar nggak sih, Dok? Ya, jadi penyakit jantung koroner itu salah satu faktor risikonya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, Iya. kadar gula darah yang tinggi atau Iya. diabetes, obesitas. Nah, ini yang paling banyak nih orang Indonesia sekarang. Karena lemak nimbun ya, Dok? Iya, Gitu kegemukan. ya? Oke. Nggak pernah olahraga, itu yang menjadi problem juga. Jadi itu merupakan faktor risiko dari terjadinya penyakit jantung koroner. Oke. Dok, kita akan bahas lebih lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari saya. Kalau periksa atau tindakan di cath lab itu sakit atau enggak? Jadi kalau orang dengar kata cath lab, udah takut duluan nih karena hubungan dengan jantung saya nih gitu ya. Nah, dijawab sama Dokter Kurniawan setelah pesan-pesan berikut ini. Infus, informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan, podcast by IHC RSPP. Ruli Johan bersama dengan Dr. Kurniawan Iskandar Syah, spesialis jantung. Kita masih ngomongin tentang cath lab. Nah, itu dia pertanyaan nanti akan saya selipkan nih ke Dr. Kurniawan. Tapi sebelumnya, jangan lupa Sobat RSPP untuk bisa subscribe, memberikan komentar atau pertanyaan juga boleh. Nanti akan kita berikan ke Dr. Kurniawan untuk dijawab begitu ya. Terus bunyikan loncengnya, gitu ya. Satu lagi yang paling penting, share konten ini kepada kerabat Anda. Siapa tahu dari mendengar, melihat obrolan saya dengan Dr. Kurniawan bisa menambah ilmu dan bisa juga yang paling penting mencegah penyakit jantung. Pertanyaan saya tadi, Dok, nyangkutnya tuh di sakit nggak sih kalau ada tindakan cath lab? Ya, ya. Jadi bedanya kateterisasi dengan operasi yang kita sering dengar ya, kayak misalnya operasi usus buntu dan lain-lain, ini masuk kategori minimal invasif. Jadi dia tidak sakit karena kita memakai anestesi lokal, bukan anestesi umum ya. Jadi kita akan melakukan anestesi lokal pada tempat di mana kita akan melakukan puncture atau akses dari pemeriksaan itu. Jadi sebenarnya nggak sakit gitu karena memang udah di anestesi lokal. Karena kita tidak melakukan pembedahan atau penyayatan kulit yang banyak gitu. Jadi seperti operasi umumnya gitu. Makanya disebut sebagai minimal invasif seperti itu. Worry free ya, nggak sakit kok. Nggak sakit. Jadi beda ya, Dok, ya antara cath lab dengan ruang operasi biasa? Iya, beda. Kalau ini kita lebih minimal invasif. Kalau istilahnya endovaskuler. Jadi kita tidak memakai penyayatan, kita hanya memasukkan kateter lewat pembuluh darah. Kalau koroner ya, kalau tidak di tangan atau di lipat paha seperti itu. Baik. Dan pembuluh darah tidak ada sarafnya. Jadi kalau kita masukin kateter, ya dia nggak rasa apa-apa gitu. Dan dia sepenuhnya sadar dan dia bisa ngobrol sama dokternya, apa yang dia rasakan dia bisa kasih tahu gitu, seperti itu. Oh, baik, karena nggak ada darah jadi nggak sakit. Iya, istilahnya nggak sakit. begitu ya. Baik. Nah, kalau durasi, kalau saya bicara soal durasi, Dr. Kurniawan, durasi untuk periksa berapa lama biasa atau durasi untuk pasang ring berapa lama? Ya, jadi sebenarnya itu kan perjalanan yang satu prosedur gitu ya. Jadi kalau rata-rata sih kalau untuk hanya diagnostik untuk melihat tanpa melakukan pemasangan ring biasanya kita kurang lebih 45 menit sampai 60 menit ya. Tapi kalau udah pasang ring mungkin akan lebih, mungkin bisa sampai 90 menit satu ring seperti itu kurang lebih. Oh, satu ring 90 menit? Kurang lebih. Itu termasuk menurut saya sebagai orang awam itu termasuk cepat banget, Dok ya? Iya. Kan nggak main-main gitu pasang Semua ring. tergantung dari anatominya. Ada tingkatan kesulitan tertentu. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya terlalu keras, ya kita harus melakukan treatment seperti misalnya kita memakai bor, ya, rotablator, tentu itu makan waktu lebih lama. Yes. Nah, jadi semua tergantung dari morfologi atau pembuluh darah yang kita hadapi gitu seperti itu. Jadi beda-beda, setiap orang beda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang pembuluh darahnya
bagus gitu, enak untuk dilakukan, tapi ada yang berbelok-belok, ada yang keras dan lain-lain. Ada di percabangan gitu ya. Oh, itu tergantung dari apa? Pembawaan lahir atau karena misalnya obesitas atau karena apa, Dok? Nah, jadi tergantung letak plak itu ada di mana gitu ya. Tergantung juga dari faktor resiko pasien. Jadi misalnya pasiennya perokok, diabetes itu paling sering pembuluh darahnya itu keras gitu. Nah, jadi ya kita harus tiap pasien berbeda-beda gitu ininya. Apa yang kita hadapi gitu. Jadi waktunya pun juga akan, durasinya juga akan berbeda-beda. Tapi rata-ratanya sih sekitar 60 menit untuk diagnostik, 90 menit untuk saat pasang ring. Cepat ya ternyata ya. 90 menit satu ring. Jadi kalau misalnya 3 ring tinggal dikali aja. Kira-kira. Enggak ya, tambah 1 ring lagi misalnya 30 menit lagi. Gitu. Baik kalau begitu. Nah, ini mumpung ngomongin soal ring ya, Dok ya. Kapan bisa diputuskan dalam satu panjang pembuluh darah itu bisa 3 ring atau saatnya bebas aja? Ya, jadi memang ada kriterianya. Jadi kalau memang pembuluh darahnya melibatkan 3 koroner, tiga-tiganya itu, dan diffuse itu artinya pembuluh darahnya menyeluruh yang tidak bisa mungkin kita pasang sebanyak itu gitu ya. Biasanya resikonya juga akan lebih tinggi. Ya, biasanya kita akan menganjurkan untuk dilakukan operasi bypass dalam hal ini seperti itu. Oh, jadi juga lihat sikon lah. Betul. Ini sebelum kembali lagi ngomongin soal alatnya nih ya, karena di RSPP kita mau bilang kita punya alat ini ya, ya Dok. Namanya ring itu bisa kambuh lagi, Dok ya? Ya, jadi gini. Penyakitnya maksudnya? Gitu. Jadi pemasangan ring itu bukan serta-merta bahwa kondisi itu selesai, kita bebas. Ya, karena di balik itu ada faktor risiko. Nah, itu yang paling penting. Setelah kita pasang ring, kita harus mengontrol faktor risiko itu yang kita punya. Karena kalau kita nggak, misalnya kita pasang ring tetap merokok, gula darah tidak terkontrol, olahraga tidak, ya dia akan kembali lagi either di tempat yang berbeda atau di tempat ring itu sendiri. Jadi pemeliharaan pasca pemasangan ring dalam hal ini tentunya adalah pengontrolan faktor risiko itu nomor 1. Gitu. Setelah itu obat. Gitu. Nah, semua artinya Sobat RSPP tergantung kepada Anda juga gitu ya. Sebelum dilakukan terkena penyakit dan dilakukan tindakan di cath lab ini, Anda juga yang harus menjaga lifestyle. Ketika ada tindakan dilakukan, Anda juga akhir ujung-ujungnya harus bisa menjaga lifestyle lagi. Betul, gitu ya. betul. Nah, banyak hal yang mau kita bahas, terutama alat ini nih. Ini alat canggih yang kita punya di RSPP. Seperti apa modelnya? Apakah ini tipe terbaru? Terus susah nggak sih belajarnya, Dr. Kurniawan, untuk cath lab ini? Kita bahas setelah pesan-pesan gitu. Infus, informasi seputar kesehatan. Baik, terima kasih Sobat RSPP. Anda masih bersama Infus, informasi seputar kesehatan. Ini adalah podcast yang dibuat sama IHC RS Pusat Pertamina. Ruli Johan bersama dengan Dr. Kurniawan Iskandarsyah, spesialis jantung. Ini Dr. Dragonnya dari RSPP untuk jagoan jantung. Jadi katanya dokter kepresidenan gitu ya. Luar biasa. Dok, mumpung ngomong itu, waktu itu seleksinya gimana, Dok, bisa jadi bintang presiden gitu? Enggak. Itu mah kan rumah sakit ya secara institusi. Ya kita anggota dokter di situ ya dengan sendirinya kita menjadi dokter kepresidenan pada saat itu ya. Jadi benar-benar sempat memeriksa presiden? Ya enggak. Jadi kita kalau ada kasus-kasus tertentu kita standby kayak gitu-gitu. Berat juga ya tugasnya. Ada dokter yang benar-benar dokter pribadi presiden tuh ada gitu. Tapi masuk dalam area tim kepresidenan luar biasa. Oke. Nah, kita bicara lagi soal cath lab, alatnya sekarang. Kalau di RSPP ini alatnya yang paling canggih atau bagaimana, Dok? Ya, kebetulan kita baru punya alat yang tercanggih lah. Jadi artinya yang terbaru, teknologi yang terbaru. Dan tentunya cath lab tidak bisa hanya berdiri sendiri dengan alat cath lab itu sendiri, tapi tentunya kita juga harus punya alat-alat penunjang lainnya. Itu yang harus ada pada cath lab ya. Lalu kalau tanya prosedur untuk penggunaan, misalnya saya ini berarti rujukan ya, Dok, ya? Nggak bisa tiba-tiba saya mau ke cath lab, cek itu nggak bisa, rujukan gitu ya. Nah, kalau dapat rujukan terus harus melakukan diagnosis melalui cath lab itu apa yang harus dipersiapkan? Ya, jadi biasanya benar. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung. Biasa kita ada pemeriksaan diagnostik yang menentukan bahwa memang ini harus dilakukan kateterisasi. Dan biasanya kateterisasi itu
apa persiapannya biasanya puasa lah biasanya. Ya. Terus rambut-rambut yang harus kita puncture ya harus dicukur seperti itu ya karena itu penting. Dan saya kira persiapannya sih as simple as that gitu ya. Setelah itu baru kita nanti akan masuk ke ruangan kateterisasi. Ya. Nah di sana nanti seperti biasa prosedurnya kita akan melakukan asepsis dan antisepsis ya. Jadi tempat puncture itu kita bersihkan. Kita akan melakukan puncture. Nah, puncture-nya biasanya di pembuluh darah besar tuh, kalau nggak di pergelangan tangan sini atau di lipat paha. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk kateternya tuh. Kateternya kita masukin sampai menuju ke muara dari pembuluh darah koroner. Jadi nanti yang bermasalah itu? Iya, jadi misalnya ada dua kan, kanan dan kiri. Nanti kita semprot zat kontras dari kateter itu, nanti di situ dengan X-ray kita akan bisa melihat pembuluh darahnya. Kita bisa lihat anatomi dari pembuluh darah. Kita bisa mengetahui bahwa ini pembuluh darahnya karena normal. dilalui oleh cairan tadi. Betul, kontras. Betul. Itu zat warnanya lah kurang lebihnya. Gitu. Dari situ kita bisa tahu, oh ini memang harus pasang ring. Oh ini ternyata normal, tidak perlu diapain. Oh ternyata terlalu berat, ya kita harus bypass dan lain-lain. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Jadi secanggih itu alatnya gitu. Ya. Jadi nggak bisa nebak-nebak gitu. Ketahuan sampai sedetail mungkin. Begitu. Betul. Dan kita punya alat juga untuk menentukan apabila kita ada keraguan, kita bisa ada alat disebut namanya IFUS, intravascular ultrasound. Jadi kayak USG kita masukkan ke dalam pembuluh darah, di situ kita bisa mengetahui bahwa memang morfologi dari si pembuluh darah itu. Kita bisa mengetahui jenis dari plaknya, plak yang calcified atau pengapuran atau plak yang soft plak, berapa persen diameter dari pembuluh darah itu kita bisa tahu sehingga kita bisa menentukan ringnya nanti diameternya harus sesuai. Nah, jadi itu semakin akurat kita bisa mengetahui informasi, akan semakin bagus hasil yang didapatkan oleh pasien gitu. Jadi langsung ke pain point ini di mana gitu ya. Betul. Itulah namanya minimal invasif tadi tuh sobat SPP. Jadi nggak dibuka besar gitu ya. Betul. Terus dicari-cari gitu di mana ya gitu udah nggak kayak begitu lagi ya, teknologi sekarang semakin canggih. Nah, RSPP punya nih alatnya Cath Lab ini. Oke. Dok, sebagai closing nih, boleh dong kasih petuah-petuah untuk bisa menjaga kesehatan jantung khususnya di saat puasa ini, karena pengalaman saya pribadi, Dok, Lebaran, puasa, kan puasa nih panjang ya, terus Lebaran, ngamuk nih makan Dok. Rumah sakit tuh rame habis itu Dok. Betul. Apalagi berhubungan banget dengan jantung. Salah satu contohnya dulu kasus ayah saya begitu Dok. Nah silakan Dok, kasih petuah-petuahnya Dok. Iya, jadi agar jantung kita sehat, tentunya pertama kita harus mengetahui apa faktor risiko yang kita punya. Nah, tentunya untuk mengetahui faktor risiko yang punya, tentunya kita harus melakukan medical check up. Apa sih faktor risiko yang terhadap penyakit jantung koroner? Pertama adalah hipertensi. Kita nggak tahu tuh hipertensi atau tidak kita, karena memang 90% hipertensi tidak memberikan gejala. Gitu ya. Kedua, kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah. Lalu perokok, ya, tidak pernah olahraga, obesitas. Ya. Jadi itu salah satu beberapa faktor risiko yang penyakit jantung koroner. Jadi untuk mengetahui tentunya kita medical check up. Begitu kita tahu, disitulah kita harus melakukan controlling terhadap faktor risiko yang kita punya. Gitu. Jadi misalnya kolesterol kita tinggi, ya tentunya pola hidup kita harus berubah lah dengan sendirinya. Makan makanan yang sifatnya banyak lemak itu harus kita batasi. Olahraga yang teratur dan lain-lain. Saya kira seperti santan itu. juga Dok ya? Ya. Sebenarnya semua boleh dimakan, tapi jangan terlalu berlebihan lah sebenarnya itu. Yang diciptakan Tuhan untuk dimakan kok. Kambing ya dimakan. Bener. Asal dikontrol. Ya kontrol, jangan berlebihan. Yang salah kan yang berlebihan itu, saya kira seperti itu. Nah, saya setuju banget nih, bagus gitu. Oke, Dok Kurniawan, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu di lain episode lagi. Kita bahas karena soal jantung tuh banyak banget. Oh iya, banyak banget, benar. Oke. Soal umur dong terakhir nih Dok. Kalau umur tuh nggak harus orang dewasa, orang tua gitu. Yang remaja bahkan lebih muda lagi bisa ada masalah dengan jantung. Betul. Sekarang terjadi satu pergeseran terhadap penyakit-penyakit jantung koroner. Dulu rata-rata umur 55 tahun ke atas, sekarang rata-rata bahkan di bawah 45 tahun. 35, 38. Kenapa terjadi pergeseran usia? Karena ternyata gaya hidup. Semua tentang gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup itu yang membuat semakin cepat terjadi pergeseran usia untuk penyakit-penyakit itu. Ya. Dengan teknologi dan lain-lain kita jadi malas bergerak kan seperti itu. Ya, jadi itu yang menyebabkan terjadi pergeseran usia. Ya. Jadi semua bisa terkena masalah jantung. Tinggal Anda aja mengkontrolnya melalui lifestyle begitu ya. Kalau begitu Dr. Kurniawan, terima kasih untuk ilmu-ilmu bermanfaatnya. Dr. Kurniawan Iskandarsyah, spesialis jantung. Saya Ruli Johan pamit. Sampai ketemu di episode lainnya. Tapi sebelum tutup saya mau bilang
dari tim podcast Infus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kita membuat podcast ini ada yang kurang berkenan kata-katanya dan informasinya, mohon dimaafkan. Selamat berhari raya bersama keluarga Anda. Dokter, kemana cutinya? Saya di Jakarta aja. Oh iya, jagain pasien-pasien. Kami dari tim Infus, informasi seputar kesehatan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran.